Baik, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kita berada pada pertemuan ke-10. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang proses 1, yaitu tentang function and ability. Bagaimana kalian mengenal fungsi dan kemampuan suatu bangunan. Dari types of building, kemudian bagaimana kalian match building types, and then bagaimana suatu proses itu terjadi. Kemudian di sini juga kalian belajar tentang bagaimana suatu bangunan itu didesain. Untuk materi selanjutnya kita masih dalam lingkup proses. Namun untuk kali ini kita akan membahas action in sequence, tindakan secara berurutan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada sebuah gambar tentang proses untuk bagaimana mendirikan kolom. Assembly sequence of a prefabricated building, urutan perakitan bangunan prefabrikasi. Nah, di sini dijelaskan di samping kiri ada berbahasa Inggris, kemudian yang di kanan saya sediakan translate bahasa Indonesianya agar kalian mudah memahami. Di sini ada proses pertama itu tanah digali, kemudian di sini fondasi beton dibangun, kemudian plat dasar kolom diperbaiki, and then steel column are erected. Kolom baja didirikan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama event 1, instantly atau first the ground is excavated. Ini yang pertama adalah tanah digali, kemudian and then the concrete foundation are constructed. Kemudian pondasi beton dibangun. Event 3 yang selanjutnya kalian bisa pakai later atau subsequently, nanti atau kemudian, arti dari kata ini. Di event 3 kita dapat bahwa plat dasar kolom diperbaiki atau dirakit, itu pada event ketiga. Nah, finally pada event keempat, event terakhir itu adalah the steel column are erected. Kolom baja dapat didirikan. Oke, jadi suatu proses itu ada runtutan-runtutannya. Seperti contoh ini. Kemudian selain kalian mendeskripsikan urutan-urutan pekerjaan, ada pula nanti ada pertanyaan sejenis ini. Why is the roof decking put in place after the upper floor steel column have been erected? Mengapa decking atap dipasang setelah kolom baja lantai atas telah didirikan? Nah, kalian harus bisa menjawab. Now, read the answer. Because the roof decking requires the upper floor steel column to support it. Karena atap ini membutuhkan kolom baja lantai atas untuk menopangnya. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Mengapa? Jawabannya adalah karena, harus memiliki alasan. And then juga kalian seringkali untuk diminta bagaimana untuk menceritakan suatu peristiwa. Misalnya description of phase 1. Nah, yang tadi. Jika ini kalian step-stepnya saja, namun di lain sisi kalian harus bisa membuatnya membuat kalimat-kalimat tersusun menjadi paragraf atau semacam kalian bercerita. Jadi misalnya, having completed the preparation of the site, the workmen begin the initial stage.
This includes excavating the ground, constructing the concrete foundation, fixing the column base plate, and erecting the steel column. The workmen begin by excavating the ground, dan seterusnya sampai finally the steel column are erected. Jadi tahapannya sama seperti ini, event 1, event 2, event 3, event 4, but kalian harus bisa membuatnya bercerita, membuat kalimat-kalimat tersusun menjadi sebuah paragraf. Oke. And then selanjutnya pada lingkup action in sequence ini kita akan belajar tentang bar chart. Nah, di sini ada contoh bar chart dari suatu building site. Di sini ada foreman, laborist, machine driver, steel erector, bricklayer, etc. dan lain-lain. Kemudian di sini juga Miss sampaikan translate-nya. Foreman itu mandor, buruh, driver mesin, and then erector baja, tukang batu, bricklayer, and plumbers, tukang pipa, dan lain-lain. Kalian bisa artikan yang sesudah-sesudahnya ini. Kemudian di sini ada week number, angka minggunya, kapan pekerjaan itu dilaksanakan. Untuk yang di kiri ini adalah yang mengerjakan, kemudian yang di tengah ini pekerjaan yang dikerjakan. Misalnya yang pertama supervision, pengawasan, and then untuk buruh ada doing manual work, melakukan pekerjaan manual, and then selanjutnya machine driver ada excavating ground, and then erecting steel work, building brickwork, and installation of pipe work untuk plumbers, untuk tukang pipa. Oke, jadi setiap pekerjaan ini ada yang mengerjakan seperti itu, dan ada juga batas-batas waktunya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini ada steel erector, and then cladding fixer. Nah, trade-nya apa? Trade-nya itu adalah steel erector. Oke, steel erector. Tugasnya apa? Erecting steel work. Tugasnya apa? Erecting the steel work. Weeks working-nya kapan? Minggu pengerjaannya kapan? Minggu pengerjaannya adalah dari minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Oke, sudah sesuai. Kemudian yang kedua sama juga caranya. Trade-nya, bagian pekerjaannya cladding fixer. Apa jobnya cladding fixer? Kita lihat. Apa jobnya? Jobnya adalah fixing cladding. Dan kapan dia mengerjakan ini? Yaitu dari week 15 sampai dengan 30. Apakah sama? 16 to 30. Cladding, oke, setelah 15 ya, 16 sampai 30. Jadi seperti itu contohnya. Jadi nanti jika ada gambar tentang tukang pipa, bagaimana kalian menjawab? Jika tukang pipa berarti plumbers. Apa dia pekerjaannya? Pekerjaannya adalah installation of pipe work. Kemudian waktunya kapan dia kerjakan, yaitu 22 pada minggu 22 sampai minggu ke-30. Oke, sudah paham sampai sini ya. And then selanjutnya adalah bagaimana kita membuat kalimat tentang peristiwa pada bar chart tadi. Misalnya si tukang batu ini membangun atau meletakkan batu-batunya itu, atau batu bata ya di sini ya, itu pada minggu ke-13 sampai minggu ke-21. Nah, di sini ada pernyataan lain. During weeks 13,
14 and 15 itu the steel erector work at the same time as the bricklayers. Steel erector, kita lihat steel erector, bricklayer. Ada pekerjaan yang dilakukan pada minggu yang sama di sini. Oke, jika kalian ingin memahami lebih, kalian bisa mengartikan semua kalimat di sini. And then number 2 juga sama, menjelaskan bagaimana kita membahasakan bar chart tadi. While the former erect the steel work, the latter build the brickwork. As soon as atau immediately atau after, kalian bisa pilih salah satu. Setelah the steel erector have finished, setelah steel erectornya selesai, the cladding fixer begin. Kemudian cladding fixernya memulai pekerjaannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada jenis soal juga yang seperti ini. While the steel work is being erected, some of the brickwork is built. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ketika steel worknya ini berlangsung, building brickworknya juga berlangsung dia. Karena di sini ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan seperti yang Miss sudah sampaikan tadi. Kemudian complete this sentence with the name of a building trade. Misal yang A, the blah 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 finish just before the plumber start. Apa yang selesai sebelum tukang pipa itu start? Kita lihat plumbernya. Apa? Bricklayer, ya kan? Bricklayer selesai, baru plumbernya dia start. Oke, jadi seperti itu cara menjawabnya. Kemudian jika tadi kita menceritakan dari bar chart, di lain sisi kita disuguhkan suatu peristiwa, suatu cerita atau suatu kejadian dan diminta untuk membuat bar chart yang baru. Jadi ada beberapa kejadian di construction. Misal yang pertama, excavation was delayed for 2 weeks because the excavator broke down. Jadi excavation itu delay 2 minggu. Jadi kalian bisa lihat di sini excavation ground ini delay 2 minggu. Berarti startnya bukan dari minggu ke-0 tapi minggu kedua. Jadi bar chart ini bergeser. Oke, kalian bisa coba ini. Caranya adalah seperti sebelum-sebelumnya. Yang pertama dilakukan adalah translate keseluruhan. Kemudian kita sesuaikan dengan bar chart yang sudah ada sebelumnya. Jadi dari situ kalian bisa mengerjakan bagaimana mengubah bar chart karena ada sesuatu hal yang terjadi di project. Oke, ini sebagai bahan untuk belajar. Karena ini sering terjadi pada dunia konstruksi, pasti terjadi. Kemudian selanjutnya, apabila kita disuguhkan suatu building seperti yang di kiri ini, kemudian ada beberapa keterangan di situ, ada gutter, ini rainwater pipe, and then suspend ceiling, wall planks, dan sebagainya. Kemudian di sini ada example question about the building. Why is the steel frame erected before the wall plank have been fixed? Mengapa steel frame ini harus selesai dulu sebelum wall plank itu dibangun? Nah, seperti itu.
intisari dari artinya. Karena because the wall plank are supported by the steel frame. Karena wall plank ini mensupport wall planknya. Karena jika tidak ada steel frame ini, maka wall plank ini tidak akan bisa dibangun atau dirakit. Karena ini adalah penopangnya. Ya, jadi seperti itu contoh-contoh di lapangan tentang apa yang terjadi, kemudian mengapa ini terjadi terlebih dahulu. Jadi ada alasannya. And then next, in the right di samping kanan, di sini ada semacam denah. Kemudian ada ukuran-ukurannya, ada tinggi, kemudian dia rentangnya, lengthnya. Kemudian ada pernyataan, the floor to ceiling height is 2,700 mm. Jadi tinggi antara floor dan ceilingnya itu adalah 2.700 mm. Oke. Kalian juga bisa membuat pernyataan, misalnya dalam bahasa Indonesia, jarak antara kolom 1 dan kolom kedua itu adalah 3.000 mm. Kemudian rentang antara bangunan ini itu adalah berapa milimeter. Di sini kalian bisa jelaskan seperti itu. Jadi yang di kiri terkait tentang bagaimana tahap-tahap pembangunannya, yang di kanan adalah bagaimana kita membuat suatu pernyataan, suatu ukuran-ukuran bangunan. Kemudian yang selanjutnya seperti biasa pada setiap pertemuan ada suatu subbab yaitu reading. Di sini kalian bisa belajar bagaimana untuk menyusun kalimat, kemudian bagaimana tahu prosesnya, and then bagaimana kalian mentranslate-nya, mengartikannya. Jadi bisa dibaca sendiri ya. Misalnya Miss contohkan pada kalimat pertama saja. When an architect receives a commission for a building, he meets the client and discusses his requirement. Ketika seorang arsitek menerima komisi untuk membangun sebuah rumah, dia akan bertemu dengan klien dan membahas apa persyaratan-persyaratannya. After visiting the site, the architect draws up preliminary plan and together with a rough estimate of the cost, submit them to the client for his approval. Jadi di sini dijelaskan bagaimana prosesnya ketika seorang arsitek itu menerima permintaan untuk membuat bangunan. Dijelaskan secara terperinci di sini sampai akhirnya, finally, when all the defects have been corrected, the client takes full possession of the building. Sampai akhirnya, ketika semua cacat telah diperbaiki, klien mengambil kepemilikan penuh atas bangunan tersebut. Oke, kalian bisa baca sendiri intisari di dalamnya tadi, bagaimana dia start ambil project, kemudian finally dia menyerahkan bangunan itu pada klien. Nah, dari paragraf sebelumnya, kalian disuguhkan now find a word or an expression in the basic which mean. Misalnya nih, di sini sudah Miss beri translate-nya. Misalnya yang saya contohkan itu yang H, yang H, to have complete ownership of the building, untuk memiliki kepemilikan penuh atas gedung tersebut.
Dimana kalian bisa mendapatkan passage expression-nya, yaitu pada kalimat terakhir. Finally, when all the defects have been corrected, the client takes full possession of the building. Jadi di situ kalian menemukan bagaimana untuk memiliki kepemilikan penuh atas gedung tersebut. Jadi ini, yaitu dengan sudah memperbaiki semua cacat yang ada di bangunan, klien mengambil kepemilikan penuh atas bangunan tersebut. Oke, itu contohnya. Yang lain bisa kalian buat sebagai latihan. Nah, kemudian di sisi lain, di sisi kanan sini ada bacaan, ada suatu proses, ada suatu paragraf, ada suatu cerita yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian baca, kalian translate, kemudian ambil intisarinya, tentang apa paragraf ini bercerita, kemudian bagaimana proses-prosesnya. Ini sebagai bahan kalian untuk belajar memperbanyak vocabulary, kemudian memperbanyak latihan-latihan mentranslate, kemudian memperbanyak latihan-latihan kalian untuk mengetahui suatu proses, mengetahui suatu prosedur bagaimana suatu kalimat-kalimat itu disusun. Kalian bisa jadikan ini sebagai bahan belajar. Oke. Baik, kita sudah di ujung presentasi. Untuk di next meeting kita masih pada materi yang sama, yaitu proses 3, namun dalam lingkup pembahasan yang berbeda. Jadi ya, selamat belajar. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore.